Halo, selamat datang di Udah Boleh Buka Mata edisi 11 September 2023. Seperti biasa dalam kurang lebih 5 menit ke depan kita akan membahas pergerakan beberapa saham yang sedang hot pada perdagangan hari ini, dan kita akan membahasnya dengan kondisi udah boleh buka mata, di mana mata kita sebagai investor retail sudah boleh dibuka. Kita sudah boleh melihat lagi pergerakan bandar yang dilakukan sepanjang perdagangan hari ini untuk kita bisa ikuti atau kita bisa hindari saham-saham yang sedang digoreng atau dibanting atau diakumulasi bandar tersebut. Oke, langsung aja. Tapi sebelum membahas tentang saham, saya mau mention dulu tentang post kami di Instagram di awal perdagangan hari ini. Sebelum perdagangan buka, kami memperingatkan bahwa IHSG dalam bahaya karena asing cuan besar, dan pertanyaannya apakah investor lokal sanggup menjadi ganjel yang baik, menjadi tuan rumah yang baik untuk memfasilitasi pergerakan investor aksi profit taking investor asing. Karena Anda bisa baca postnya di Instagram. Jadi kalau Anda lihat di sini, investor asing sudah terus jualan, sudah profit taking, mereka beli di bawah, jualan di atas. Asing sudah profit taking besar. Asing terus jualan, duit lokal terus diserap, dan IHSG nggak bergerak turun. Sebenarnya kalau kondisi gini baik-baik aja, IHSG nggak turun, asingnya profit gede, pengguna foreign flow profit gede, sebenarnya semua baik-baik aja. Cuma masalahnya dalam 2 hari terakhir pada perdagangan Jumat dan hari Kamis kemarin, IHSG mulai dibanting. Asingnya mulai kejam nih, udah jualan 2 hari aja udah nyerap duit lokal 2,3 triliun. Itu mengkhawatirkan karena takutnya sebagai ganjel yang baik, takutnya lokal sudah nggak sanggup lagi menyerahkan duitnya ke investor asing supaya asing bisa terus profit taking, IHSG terus bergerak turun. Jadi ini bahaya. Saya sebagai pengikut asing, saya nggak bisa ngapa-ngapain karena saya nggak mau jadi ganjel. Cuma ya kita harapkan saja pergerakan asing bisa membaik ke depannya, asing nggak terlalu kejam jualan, atau lokalnya punya semangat baru untuk menjadi ganjel supaya meskipun asing profit taking besar-besaran, lokal ngasih duitnya, banyak duitnya, sehingga IHSG nggak terus jatuh seperti yang berlangsung di sini. Kita lihat aja, kalau kita lihat perdagangan hari ini pun belum ada kondisi membaik, karena meskipun IHSG terlihat dibiarkan rebound, tapi asing overall tetap profit taking, tetap sukses jualan di level yang tinggi. Mudah-mudahan ini indikasi kalau lokalnya sudah mulai kuat lagi, mungkin sudah punya duit baru, nyairin tabungan atau apa supaya bisa jadi ganjel yang baik. Sebagai pengguna foreign flow, saya lebih milih untuk mengurangi posisi, ikut profit taking aja daripada fokus menjadi ganjel. Seperti itu. Selanjutnya saham. Jadi Anda ini warning, hati-hatilah, perhatikan baik-baik pergerakan asing ke depan dan bagaimana kondisi IHSG. Saham yang akan kami bahas salah satunya adalah Tekim. Hari ini naik 7,6%, transaksinya bergerak normal, dan ini saham yang dibandari lokal dan bandar asing. Kalau Anda lihat, kalau AI mengatakan terjadi penurunan signifikan dalam kepemilikan investor retail dalam 1 bulan terakhir. Artinya dari data terakhir yang dilaporkan, kepemilikan investor retail di saham Tekim itu berkurang. Artinya apa? Artinya kalau retail berkurang, artinya kepemilikan bandar bertambah karena ada yang jual, ada yang beli. Jadi ini indikasi yang baik so far ini saham yang dibandari lokal. Kalau kita lihat pergerakan hari ini sahamnya diakumulasi kecil, tapi kalau Anda lihat ke belakang sudah ada akumulasi konsisten sejak awal bulan September. Jadi kalau Anda lihat di sini sejak awal ini sudah akumulasi konsisten. Cuma hari ini akumulasinya kecil, relatif kecil. Jadi ada kenaikan harga yang mencolok, tapi akumulasi bandar tidak besar di saham ini gitu. Jadi so far saya nggak punya saham ini, dan kalau saham gini ideal kalau ada markdown ke depan, karena sebenarnya bandar sudah akumulasi sejak awal bulan. Hari ini pun akumulasi, cuma akumulasinya nggak besar tapi harga naiknya signifikan dan mencolok. Jadi kalau saya sih seperti itu. Kalau Anda mau ikut karena break new high dan lainnya, silahkan saja. Yang penting kita sudah tahu apa yang dilakukan bandar di balik naik turunnya harga saham tersebut. Kedua adalah harga sahamnya ini naik 4,1%, transaksinya naik, dan ini saham yang dibandari bandar lokal. Ini pergerakan harganya sebenarnya sudah luar biasa, sudah dari 500 naik ke 755, dan kalau saya perhatikan media-media belum memberitakan atau belum diminta memberitakan tentang digorengnya saham konstruksi BUMN ini. Biasanya kalau turun saham ini, kalau sedang didistribusi, banyak banget berita tentang positif tentang emiten-emiten konstruksi BUMN. Tapi ini harga sahamnya sudah naik 5 hari tapi belum ada pemberitaan signifikan.
tentang ini. Kalau dari AI, dari tools Bandarmologi mengatakan ini saham ini bandar lokal dan kepemilikan investor retail sangat tinggi dan bahaya. Saya lupa lebih dari 40% atau hampir 50, lebih dari 50% kepemilikan lokal di saham PTPP. Jadi ini warning karena kalau saham-saham yang saham-saham swasta yang kepemilikan retailnya saja sudah sampai 55% biasanya mau delisting. Cuma karena ini BUMN, perusahaan milik negara, rasanya delisting sih nggak akan karena sudah didistribusi ke retail. Kalau nggak delisting artinya apa? Artinya retail sudah banyak nyangkut di ini, artinya kalau saham ini mau naik, mau digoreng, kepemilikan retail, karena kepemilikan retail sangat tinggi, kenaikan harga harus disertai dengan pengorbanan para pahlawan bursa. Nggak bisa tidak. Karena kalau bandarnya mau naikin harga seperti ini, mau hajar kanan, mau akumulasi seperti ini, akan banyak retail-retail yang nyangkut, yang cut loss, yang masang antrian di over. Yang nggak mau kalau dinaikin harus diakumulasi. Dari barang-barang milik retail. Kalau retail jualan, bandar harus beli kan, kalau mau naikin kan. Jadi harus akumulasi. Jadi untuk saham-saham seperti ini, kedepannya mudah-mudahan ada banyak berita buruk, banyak influencer yang nakut-nakutin supaya menjual saham ini ke bandar. Karena bagaimanapun untuk saham-saham seperti ini harus mau naik signifikan, itu memang harus ada pengorbanan para pahlawan bursa yang menjual, meng-cut loss sahamnya dan memberikan ke bandar. Kalau kita lihat dari sisi Bandarmologi, dari tanggal 4 sampai 8 Anda lihat indikasi ada akumulasi broker-broker retail ini. Jadi minggu lalu dari tanggal 4 sampai 8 bandar akumulasi besar dari Senin sampai Jumat, dan retail bisa dibilang cut loss massal pada perdagangan minggu lalu. Jadi terpenuhi kebutuhan untuk bergerak naik, makanya minggu lalu naik. Dan hari ini juga kalau Anda lihat ada akumulasi pada perdagangan PTPP hari ini. Seperti itu, tapi ya masalahnya ya harga sahamnya sudah naik signifikan sejak 50, di sini akumulasi dan sedikit bocoran average akumulasi bandar dari periode ini sampai ini ada di level 691. Jadi kalau ada berita buruk, ada markdown sampai level itu sangat worth it bagi yang ketinggalan start di saham ini. Kalau di 755 udah terserah Anda mau beli atau enggak ya terserah. Tapi perhatikan euforia retail, influencer, berita-berita, apakah tiba-tiba banyak memberitakan berita bagus tentang saham ini, karena itu bisa membuat lokal yang belum punya pengen beli. Yang notabene kalau retail beli, bandar bisa jualan. Retail yang mau cut loss nggak jadi cut loss. Artinya retail yang tadinya mau berkorban nggak jadi berkorban. Dua-duanya buruk buat kelanjutan kenaikan PTPP ke depan. Seperti itu. Selanjutnya saya nggak bisa kasih kodenya, bintang-bintang bintang. Mohon bagi yang tahu ya terima aja, tangkap aja informasinya, tolong jangan share di kolom komentar karena ya ini buat menjaga menjaga rantai makanan juga kan, nggak bisa seenaknya kita share, ada alasan juga saya nggak menunjukkan ini. Jadi hari ini harga sahamnya naik, transaksinya naik 1,3 kali, ini bandar lokal dan bandar asing. Kalau Anda lihat ini sejak awal Agustus sampai minggu kemarin, sampai hari Jumat kemarin, itu ada akumulasi besar, broker-broker AK, YU, AI, BK beli 100 miliar lebih saham ini, melakukan akumulasi besar-besaran. Jadi ada bandar terus akumulasi sejak bulan Agustus di saham ini. Dan harganya di bulan Agustus juga cenderung hanya naik sedikit, udah itu turun lagi seperti itu. Dan hari ini harga sahamnya mulai bangkit. Jadi ini saham yang menarik karena sudah lama diakumulasi dan harga sahamnya mulai bangkit. Kalau Anda nggak menyadari sebelumnya, hari ini pun masih di level yang cukup wajar untuk ininya. Kita lihat perdagangan hari ini, ada yang beli paling banyak BB, ZP, CC, MG, KZ, TP, AI. Broker-broker retail cukup banyak berkorban, ada YP, KKPD, XC, SQ, GR, XLNI, DH, semuanya kompak menjual saham ini. Bagus. Jadi bandarnya lanjut akumulasi setelah harga sahamnya turun, di sini retail jualan. Jadi ini saham yang menarik, tapi kalau yang tahu silahkan, mau dibeli silahkan, nggak dibeli silahkan. Tapi kalau bisa tolong please jangan share di kolom komentar sahamnya apa, karena orang nggak tahu benar atau salah anyway, dan kalau salah bisa mencelakakan yang nggak ngerti, kalau benar pun bisa membuat retail yang tadinya yang harusnya jualan kayak gini, harus jualan seperti perdagangan hari ini kompak jualan malah jadi beli, nggak bagus juga kan buat pergerakan bandarnya seperti itu.
Nah, ini ada lanjutan, ada Q&A pilihan. Bang, bagaimana tuh asing ada di dalam waskita, asing di dalam rame-rame tapi udah 3 bulan belum ada kejelasan open suspend-nya. Jadi simple aja, suspend itu ada 2 jenis. Ada suspend karena kejadian yang terjadi di perusahaan, misalnya gagal bayar obligasi, dituntut pilot dan lain-lain. Ada suspend yang karena aksi bandarnya. Kalau suspend karena aksi bandarnya sebenarnya gampang. Cukup ini aja, minta kejelasan aja, udah jelas izinnya sudah keluar, bisa berlangsung lagi. Cuma waskita ini suspendnya itu ada hubungannya sama perusahaan, jadi mau nggak mau kita harus nunggu perbaikan di perusahaan untuk suspendnya dibuka. Tapi harapan kita ketika waskita suspendnya dibuka nanti, saham-saham konstruksi BUMN sudah digoreng dan retail sudah cut loss di BUMN lain sehingga sudah naik, sehingga waskita punya potensi menarik. Karena menurut saya sih delisting sih untuk sementara enggak dulu ya, kecuali ya resikonya di merger seperti itu. Terakhir, ini pertanyaan saya ambil dari ini. Pegeo gimana nih longsor? Bahas Gia dong Pak, bahas tentang DOH Pak. Excel sudah mulai naik Pak Arga, bandarnya masih lanjut akum kah? Masih boleh masuk. Jadi seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa saya komit untuk tidak membahas saham yang sudah pernah saya bahas. Memang ini saham-saham ini sedang hot dan nonton aja pembahasannya. Saya nggak komit untuk nggak follow up pergerakan bandarnya. Sekali saya bahas di UBBM, saya nggak akan follow up selama 2 minggu. Pegeo, Gia, DOH, Excel ini sudah saya bahas di podcast-podcast selanjutnya. Saya sudah coba kasih garis besarnya. Sekarang tugas Anda, PR Anda untuk membaca pergerakan bandar selanjutnya. Kalaupun Anda mau beli, mau jual dan lain-lain. Seperti itu, cuma saya nggak bisa bahas. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada punya pertanyaan, ada komentar, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, sampai sini. See you next time.